Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Balik lagi di channelnya Kreasi Empo Ami. Kali ini Empo Ami bakalan ngajak teman-teman yaitu bikin kue. Nah ini Empo nggak masak ya, nggak videoin masak. Kalau masak sih udah kelar Pok, subuh-subuh tadi itu udah masak, gak direkod. Nah karena Mpok niatnya mau ngerekod bikin kue, ya udah ini khusus bikin kue aja. Dan kebetulan Mpok itu ada kebagian giliran menyiapkan cemilan di acara nanti malam, yaitu malam Jumat pengajian rutin baca Yasin. Nah ini kita 3 orang ini menyediakan. Nah, Mpok itu ditanya sama tetangga, mau gabung, apa mau iuran, apa gimana. Nah, apa mau sendiri, Mpok sih pengennya sendiri aja, kebetulan ini ada bahan yang awal di belanja bulan awal itu, Mpok masih utuh, gula masih utuh, terus margarin juga masih utuh, terigu juga masih utuh, jadi ya udah Empo cuman beli di telurnya aja. Nah ini niatnya Empo bikinnya itu apa, bolu ketan hitam satu sama bolu eh, pandan satu. Nah rencananya Empok pengen bikin brownies buat sendiri gitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti waktunya bisa ya, jadi Empok bikin brownies. Nah ini Empo mixer-mixernya tadi udah di awal, yaitu telur 5 seperti biasa. Nanti kalau pengen teman-teman resepnya kan udah pernah di-share juga pas bikin kue ultah itu. Yang telur 5 itu kalau Empo takarannya itu ya beli gelas belimbing itu. Jadi kalau telur 5 itu gelas belimbing itu terigunya itu dua, dua, dua gelas belimbing itu, kalau gulanya itu satu gelas munjung. Nah ini Mpok udah bikin si bolu pandannya udah jadi, udah kelar, udah tinggal masuk ke loyangnya terus di oven. Kalau temperatur ovennya Mpok itu tadi ngesetnya di suhu yang 152 derajat Celcius. Kalau untuk apinya api atas bawah, kalau untuk lamanya pertamanya Empok ngeset sampai ke 40 menit aja. Nanti kalau udah 40 menit belum mateng ya tinggal tambahin aja kalau Empok kayak gitu aja. Nah ini bolu pertama udah jadi, udah tinggal manggang. Ini telur 5 ya Pok. Nah ini biasanya itu tingginya pas, kalau telur 5 itu pas ke atas, nggak beleber, nggak kemana-mana itu. Biasanya Empok bikinnya kayak begitu. Nah ini lanjut di kedua yaitu bolu ketan hitam, Empok pakai telur 5 juga sama. Cuman ini nanti mixernya itu lebih ngembang, lebih kaku ketimbang yang tadi. Ukurannya juga sama, kalau ketan hitamnya itu satu plastiknya itu, satu bungkusnya itu 250 gram. Kalau sebenarnya sih resep di situnya sih 6 telur, tapi Empok pakai 5 aja, soalnya tinggal dikurangin aja lah si tepungnya. Nah, Empok pakai santan ya, santan kara, karena nggak ada penambahan susu, nggak ada penambahan maizena. Kalau yang tadi itu ada penambahan maizena, susunya 1 sendok, maizenanya 1 sendok makan. Kalau untuk pengembang sama setengah sendok teh. Nah itu aja, mudah-mudahan sih teman-teman kalau yang nonton disimak, insya Allah bisa. Nah ini mixer-mixer yang bolu kedua yang tadi itu, yaitu bolu ketan hitam. Nah kalau untuk takarannya sama aja sih, cuman kalau untuk mixernya harus lebih putih lagi, harus lebih kaku lagi, karena kan dia nanti dikukus.
si bolunya itu. Nah, ini po tadi udah ngeset si alat pengukusnya, udah po panasin, tinggal nunggu sampai dia mendidih aja. Soalnya kan lumayan lama juga tadi empok lupa sih. Jadi ini empok sambil naro, bingung tuh naro santan mau di mana naronya itu. Naronya guling. Nah ini empok mixer lagi si bahan bolu ketan hitamnya. Tadi empok agak terlalu banyak ya ngasih si tepungnya. Nah ini santan juga udah dimasukin. Tepungnya itu kayaknya empok ngayaknya tadi itu lebih dari 1 bungkus. Jadi empok tadi nggak disemuain aja. Jadi disisain nggak semua empok masukin adonannya. Ini empok mah terus diaduk aja pakai mixer yang speednya paling kecil, yaitu di angka 1 apa 2. Yang penting aduk aja si menteganya itu, mentega cairnya, supaya enggak masih ada yang cair di bawahnya itu loh, enggak keaduk. Nah ini udah kelar, dia itu nanti penuh adonannya karena emang kita mixernya itu kaku ya, jadi tuh dia bakalan penuh. Tapi jangan khawatir, nanti ketika dikukus dia nggak bakalan melebar. Kalau bolu yang dikukus itu seperti itu, beda kalau bolu yang dibakar. Kalau terlalu penuh dia bakalan melebar, tumpah-tumpah karena dia mengembang. Kalau ini dia nggak bakalan tumpah-tumpah kayak gitu, tetap paling kalaupun mengembang juga nggak terlalu. Kalaupun ngembangnya tinggi juga dia gak bakalan melebar, ya paling agak ngangkat aja gitu. Ya kayak bolu kukus aja yang suka pada pecah-pecah gitu. Cuman kalau ini kan nggak pecah ya, tetap seperti itu. Nah ini si alat pengukusnya udah mendidih, empok masukin ya ke kukusannya. Nah ini jangan lupa si tutupnya kita kasih kain supaya si embun, si uapnya itu nggak jatuh ke si kuenya. Nah tadi empok agak dikecilin api kompornya, nggak terlalu gede. Nah ini empok ngayak lagi yang brownies. Nah brownies ini empok sebenarnya sedikit jadinya itu agak gimana ya, agak kecewa gitu sama brownies ini. Soalnya ini empok lupa, bukan lupa resep sih sebenarnya, resepnya benar, cuman di loyangnya itu empok di loyang yang kecil ukuran brownies. Nah empok ini ngasih telurnya itu 4, harusnya itu telur 3. Jadi ya itu tadi yang akhirnya dia melebar kemana-mana. Tapi kalau rasa sih tetap enak, kalau soalnya empok kasih keju, dikasih coklat bloknya itu di steam sama margarinnya. Cuman po itu lupa di loyangnya, ingetnya itu loyang ukuran persegi. Nah ini empok nyetim dulu ya, makanya empok itu sedikit ya kecewa sendiri aja sih. Sebenarnya tetap enak si browniesnya, harusnya kan itu tadi untuk 2 loyang gitu, empok bikin 1 loyang. Jadi kalau mau dibagi 2 nggak bisa, udah terlanjur masuk. Mau dikurangin juga gimana, ya udahlah karena waktu juga udah mepet, udah empok juga mau berangkat kerja karena empok kan masuknya shift 2. Nah di acara pengajian juga empok nggak ikut, mau nanti di kuenya kalau udah jadi dititipin ke temen empok yang barengan juga, jadi nanti dikirim ke sana gitu loh. Nah ini empok marut-marut kejunya buat si browniesnya, nanti buat di adonannya sama di taburannya. Jadi ya gimana ya, empok tuh ya kalau bikin kue walaupun buat sendiri kalau kayak gitu tuh ya
kecewa sih gitu, cuman ya mau gimana, tetap enak rasanya tuh, telurnya 4 Mpok salah. Salah ini harusnya untuk loyang persegi, tapi Mpok untuk loyang brownies yang persegi panjang itu tuh harusnya telur 3. Nah itu tadi yang Mpok bilang, jangan kalau untuk yang dipanggang itu kalau bisa jangan jangan sampai ngepas di batasan atasnya itu, kecuali ini brownies kukus. Nah kan Mpok juga lupa kenapa nggak dikukus aja, kenapa dipanggang. Ya sudahlah, ini lanjut Mpok, mixer-mixer si brownies-nya. Kalau sebenarnya kalau brownies itu jangan terlalu mengembang ya untuk mixernya, dia tanpa mixer pun tetap jadi di twist aja, diaduk pakai garpu juga udah jadi kalau brownies tuh seperti itu. Nah ini, brownies-nya tetap, masih di mixer. Nah ini masukin coklat lelehnya yang udah empok satuin tadi sama si margarinnya. Nah enaknya brownies itu emang pakai coklat blok untuk adonannya, selain coklat bubuk juga. Susu sama maizena tetap dipakai, empok mah make. Nah ini si coklat bloknya itu emang buat nanti rasanya tuh lebih, kalau menurut empok sih lebih gurih gitu, lebih enak, apalagi ditaburin si kejunya diaduk di adonannya, itu lebih lebih enak lagi gitu loh. Makanya empok tuh seneng kalau bikin brownies itu dikreasiin aja sama pisang, pisang brownies pisang keju kayak gitu. Nah ini empok aduk, nah ini harusnya kan pakai loyang yang persegi, yang kotak gitu, tapi empok udah terlanjur pakainya yang panjang, ya udah dramanya itu dimulainya dari si loyangnya, yang akhirnya empok juga kenapa nggak dikukus, kenapa masukin ke oven, jadi bleber kemana mana. Toh walaupun emang rasanya tetap enak, kalau rasa sih, orang rumah mah seneng aja noh, kayak gitu tuh Pok tuh, itu harusnya dikukus. Nah jadinya seperti ini tuh, brownies-nya dia nggak padet, seharusnya padet, enak banget, tapi ini agak di bahasa, apa ya, bahasa Betawinya mah kopong gitu. Tapi ini tetap lembut ya. Nah kayak gini, udah kelar tuh kalau bolu yang 2 itu ya alhamdulillah udah kelar juga, tidak mengecewakan. Udah dulu ya teman-teman, sudah nemenin empok bikin bolu walaupun ada drama tentang brownies. Sampai di sini dulu, terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.